Andri udah mulai sibuk sekarang ya? Wah, lumayan Bang, Sama kasus ini? sama kasus ini. Baik, Iya. Dre, kira-kira apa yang mau disampaikan Andri dalam kesempatan ini terhadap kasus yang sempat viral tuh? Pertama, di situ kita mendengar sedikit pengakuan dari kronologis si Agus bahwa tiba-tiba nih Agus yang diajak nih pengakuannya, Agus yang diajak homestay sama si korban, yang juga pelapor. Nah, itu sebenarnya kalau dari Agus mendengarkan informasi dari korban itu seperti apa sebenarnya? Oke, baik, terima kasih Bang. Siap. Salam kenal. Singkat nanti saya akan menyampaikan gambaran umumnya Bang, Ya. terkait kronologi dari perspektif keterangan korban yang kami terima dari tim pendamping. Itu pertama, ini kan terjadi tanggal 7 Oktober tahun 2024, yang dimana pada pagi hari pukul 8 yang terjadi di Taman Udayana Bang. Iya. Jadi Taman Udayana. Korban datang ke Taman Udayana bertujuan untuk membuat video. Video di sana sekitar jam 8. Kemudian tiba-tiba si pelaku mendatangi korban. Nah, sekarang timbul pertanyaan di publik, apakah memang si pelaku sudah mengenal si korban sebelumnya? Begitu pertanyaan yang sering muncul. Oke. Pelaku dengan korban tidak pernah mengenal sebelumnya, tidak tahu menahu siapa nama korban, siapa nama pelaku. Begitu pun sebaliknya. Mereka saling mengenal itu pada saat di lokasi. Tidak yang pelaku tiba-tiba mendatangi korban kayak gitu. Nah, pada saat mendatangi korban, si pelaku memperkenalkan dirinya sebagai IWS dan kemudian menanyakan kepada korban sedang apa, membuat video dan lain semacamnya. Kemudian setelah itu, singkat cerita Bang, bahwa si pelaku menunjuk ke arah utara atau mengarahkan, meminta korban mengarahkan melihat ke arah utara, yang dimana di arah utara itu terjadi sebuah peristiwa atau perbuatan seorang muda-mudi melakukan tindakan seksualitas yang di sana. Nah, ketika korban melihat ke arah utara, maka seketika korban menangis pada waktu itu Bang, menangis. Nah, ketika korban menangis, maka karena dari keterangan korban, korban itu menangis karena mengingat masa lalunya yang telah terjadi. Yang dia lihat itu hal yang serupa lah. Oke, kalau boleh dicontohkan sama kita semua, seperti apa Agus mengarahkan korban untuk melihat yang ada di sekitarnya gitu maksudnya? Oke. Nah, ini yang sangat menarik juga ini. Kan itu jam 8. Pagi ya? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi artinya di sebelah utara dan di depan trotoar itu kan ada jual minuman tuh. Jadinya nggak mungkin orang-orang yang di sana kan nggak tahu tuh. Nah, itu yang juga kami pertanyakan juga. Yang kemudian pertanyaan kami, ada tahu nggak selain yang melihat kejadian muda-mudi ini untuk melihat dia melakukan tindakan seksual, ada orang lain yang tahu? Tidak. Korban bilang nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman kami berdua antara korban dan pelaku. Nah, cara mengarahkannya yang tadi tiba-tiba, secara tiba-tiba memerintahkan atau menyuruh si korban lah untuk melihat ke arah utara. Yang pada saat melihat arah utara yang tadi melihat tindakan seksualitas dari muda-mudi itu. Kayak gitu. Nah, karena melihat itu korban tiba-tiba menangis. Emosionalnya naik. Pada saat emosionalnya naik, korban nangis, maka di situ kesempatan yang diambil oleh pelaku. Nah, kesempatannya kayak gimana? Mengulik-ulik atau mengulik-ulik masa lalu korban, serta mempertanyakan background keluarga dari si korban. Misalnya contoh ketika korban melihat ke arah utara, menangis, misalnya, kenapa kamu bisa menangis? Apakah ada sesuatu hal yang terjadi sebelumnya di masa lalumu, misalnya kayak gitu. Kemudian pelaku menduga-duga bahwa hal itu benar terjadi kepada korban, dengan menduga-duga, dengan pelaku melakukan duga-dugaan hal itu, maka korban langsung berpikir, kok si pelaku tahu dengan masa lalu saya, kayak gitu. Dengan spontan korban mengatakan iya gitu, bahwa itu terjadi di masa lalu saya. Nah, pada saat korban mengatakan iya, pelaku mencoba menenangkan, kemudian diajaklah ke teras Udayana yang di belakang. Bergeser dari tempat semula ya? Yes, bergeser ke tempat semula. Itu sekitar jam 9 atau 10 lah, bergeser ke arah belakang teras Udayana. Nah, bergeser ke arah teras Udayana itu terjadi ada ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh pelaku.
ketika dia bergeser. Nah, intimidasi seperti ini karena si pelaku sudah mengetahui masa lalu korban dan backgroundnya korban, maka pelaku mengancam dengan akan melaporkan situasi yang diketahui oleh pelaku kepada orang tua korban. Kayak gitu. Iya. Tapi kan sebentar, pertanyaannya ini agak janggal memang kasusnya sih. Iya. Pertama, saya pengen tahu dulu nih. Tadi disampaikan bahwa ada perbuatan ya sepasang muda-mudi di sekitar itu di Udayana. Itu di tempat terbuka, tertutup? Terbuka. Ada. Dan ada saksi kuat nggak di situ selain yang dua ini? Cuman dua itu aja. Jadi karena itu saya tanya pada saat itu korban, ada nggak yang melihat? Karena kan pada saat saya langsung turun ke TKP bersama korban dan temannya yang mengetahui situasi setelah ketika di Islamic Center nanti. Nah, ikut ke sana sama tim kami yang perempuan, Ade Latifah, terjun ke TKP melihat situasi itu. Memang itu terbuka dan jaraknya kalau bisa perumpama dari kita duduk di sini Bang sampai itu tempat kita di sana. Kurang lebih 5-6 meter lah. 5-6 meter lah, dekat banget. Dekat banget ya? Nggak terlalu jauh. Nah, sedangkan yang di depan trotoar itu kan ada jual kayak minuman gitu, herbal gitu kan, kayak susu kedelai. Tapi itu nggak ada sama sekali yang ngelihat. Nah, itu herannya korban di situ. Yang lain tidak melihat. Yang lain tidak melihat. Yang hanya melihat itu awalnya di pelaku, kemudian meminta korban untuk melihat ke arah utara tadi. Dan dilihat begitu pengakuan korban. Yes. Nah, karena boleh tidak ini karena kan sensitif. Saya cuma berbicara terkait tindakan seksualitas muda-mudi itu. Nah, mungkin kayak gini peristiwanya, Bang, yang mereka lihat ya. Sepasang muda-mudi, laki-laki yang berdiri, perempuan yang duduk, kemudian perempuan ini ditutupi oleh jaket oleh teman lakinya ke bawah kelamin si laki-laki. Paham lah, Bang? Paham. Nah, itu yang dilihat oleh korban. Pertanyaan saya sekarang. Kalau dari keterangan si korban, klien Anda, itu memungkinkan tidak peristiwa itu terjadi di tempat itu dengan kondisi sesuai cerita dari korban. Itu memungkinkan nggak? Itu memungkinkan. Udayana seperti itu. Iya, memungkinkan karena pertanyaan kami di awal itu rame atau tidak jam 8? Iya, 8 itu tidak rame. Baru buka lah. Baru buka mungkin 1-2 orang lah. Itu pun untuk di jalan agak sepi lah kayak gitu. Itu yang kami tanya. Jadi memungkinkan hal itu terjadi karena itu pun saya bilang tadi ditutup oleh jaket tadi, jadinya agak samar-samar. Ini orang sedang melakukan apa? Tapi dari pelaku sudah mengarahkan, lihat tuh orang sedang melakukan hal seksualitas. Sampai segitunya pelaku. Jadinya pelaku sudah melihat dan mengetahui muda-mudi itu melakukan apa. Nah, sehingga korban melihat itu. Baik, geser. Next. Kita geser. Geser ini kan geser dari tempat pertama ke tempat kedua. Lanjut. Intimidasi itu seperti apa? Kita geser ke teras belakang Udayana. Bergeser ke sana. Kemudian pelaku tadi menjelaskan, memberitahu kepada korban karena saya sudah tahu background dan masa lalumu seperti apa. Kamu ikutin kemauan saya karena kamu sudah terikat dengan saya, kamu tidak lepas dengan saya. Begitu kata pelaku kepada korban. Kamu sudah terikat dengan saya, maka kamu tidak bisa lepas dari saya. Oleh karena itu, kamu ikuti kemauan saya. Apabila kamu tidak mengikuti kemauan saya, maka saya akan beritahu orang tuamu terkait background dan masa lalumu bersama mantanmu, gitu dibilang. Gitu. Lanjut. Itu yang disampaikan oleh pelaku. Kemudian berlanjut karena hal itu, kemudian pelaku mengajak si korban. Keterangan pelaku tuh bilang saya meminta korban untuk mengantarkan saya ke kampus, dibilang kan? Iya, benar-benar. Iya, mengantarkan saya ke kampus. Padahal itu tidak benar. Tidak benar. Malah pelaku yang mengarahkan korban untuk diantarkan ke tempat penginapan. Iya, itu muter-muter itu benar. Muter-muter enggak, itu langsung ke homestay. Yes, itu langsung. Seperti apa kalau pengakuan korban, seperti apa kecemasan dia, ketakutan dia ketika si Agus menyampaikan bahwa saya akan melaporkan? Kan sementara Agus baru dikenal ini. Ya, gini, karena kan tadi kalau kita berbicara terkait psikologis korban, antar emosionalnya, itu kan nanti psikolog yang melihat. Tapi dari segi keterangan korban sendiri, ketika pelaku melakukan ancaman itu, korban merasa takut banget di situ. Emosionalnya dan psikisnya terganggu karena hal itu. Karena kayak tadi, tiba-tiba dia menduga hal itu dan tiba-tiba si pelaku tahu gitu. Jadinya hal itu yang membuat si korban heran. Jadinya dalam tanda kutip kalau
pelaku bilang akan melaporkan kepada orang tua, otomatis korban sudah memikir, oh dia sudah tahu nih orang tua saya, karena kan menduga-duga tadi yang di awal. Tapi kan nggak kenal keluarga si korban. Iya, itu kan karena nggak kenal di awal, karena ketakutan tadi. Ini didasari ketakutan sekali. Iya, ketakutan, didasari ketakutan. Karena itu dia mengantarkan pelaku mengikuti pelaku lah. Perintahnya pelaku? Perintah pelaku ke penginapan tadi. Berarti sekali lagi nggak ada muter-muter itu? Nggak ada. Di Udayana itu? Nggak ada di muter-muter. Langsung ditujukan ke homestay? Yes, ditujukan ke homestay. Jadi nggak ada, si korban nggak memberontak, melawan, dengan kondisi si Agus ya, mohon maaf? Iya. Nggak sempat? Mungkin secara logis, secara logis gitu. Tapi karena secara psikologis, dari psikologi korban, karena ketakutan yang sangat, itu berimpact kepada emosional si korban. Karena itu ada ketakutan tersendiri yang mungkin secara kita orang yang normal, kita bisa menolak, tapi dari segi korban mengatakan hal demikian gitu. Nah, jadinya itu yang terjadi kepada korban. Sekali lagi terus mengikuti apa perintahnya Agus? Iya, terus mengikuti. Sampai kemudian masuk ke parkir homestay. Itu gimana ceritanya? Ini menarik. Nah, setelah melakukan ancaman tadi, pada saat di Teras Udayana, diminta korban untuk mengantar ke penginapan, diantarlah oleh korban menggunakan motor korban. Itu benar. Ya, kalau itu nggak ada motor, benar ya di situ? Ya, nggak ada motor, itu motornya korban, itu benar. Nah, yang menggonceng siapa? Korban. Memang benar korban yang menggonceng. Tapi diarahkan oleh pelaku ke penginapan. Ke penginapan. Kemudian sampainya di sana, singkat cerita, si pelaku meminta korban untuk ke resepsionis, mengeluarkan uang. Keluarkan uangmu, 50.000. Benar uang itu uangnya perempuan? Itu benar. Itu benar dilakukan oleh korban. Kemudian korban berpikir pada waktu itu, menceritakan kepada kami, kenapa pihak homestay atau tempat penginapan tadi tidak mencurigai kedatangan kami berdua pada saat di homestay itu. Kenapa si homestay tidak mencurigai hal itu? Itu korban berpikir sampai segitunya. Jadinya karena si pihak penginapan dan pihak homestay tidak menggubris, menanyakan hal itu, jadi korban berpikir ada kerjasama antara homestay dengan pelaku. Jadi sampai segitu korban menyimpulkan atau berpikir pada saat itu. Nah, kemudian diambillah kunci kamar. Pada saat masuk kamar, pertanyaannya siapa yang membuka kunci kamar? Ya, benar. Ya, ini sangat menarik kan? Iya, benar. Statement si pelaku bilang buka baju pun nggak bisa, benar. Celana nggak bisa. Pertanyaan buka pintu bisa tidak? Itu bisa, Bang, dilakukan. Dengan apa? Dengan gigi dan mulut si pelaku. Berarti si Agus yang membuka pintu? Iya, homestay. Si pelaku yang buka kamar. Saya kembali ke resepsionis. Di perjalanan resepsionis ke kamar, ini nggak ada perlawanan misalnya atau menolak ke sana si korban? Nggak ada. Benar-benar nurut itu? Benar-benar nurut. Cuman dia mempertanyakan. Karena kan kembali nih ke Teras Udayana. Ada selain kata selain kalimat intimidasi tadi, dengan keterikatan tadi, pelaku juga si korban menanyakan ketika sampai di ini homestay itu, kenapa kembali yang Teras Udayana, kamu perlu disucikan karena si pelaku sudah mengetahui background korban, masa lalu korban. Pelaku bilang gini, kamu harus disucikan nih, kamu harus mandi junub, dibilang si pelaku. Kata si pelaku kepada korban. Mandi suci mereka sebut gitu? Iya, mensucikan diri lah, mandi junub. Kemudian korban spontan menjawab seperti ini, kenapa saya harus mandi junub? Kenapa saya harus bertobat dibantu oleh kamu? Sedangkan saya bisa bertobat sendiri. Dan pada saat itu korban sedang saat berpuasa. Pada waktu itu korban sedang berpuasa. Nah, kayak gitu, sehingga korban langsung mengatakan hal demikian. Tidak mungkin saya bertobat dengan bantuan kamu, saya bisa bertobat dengan diri saya sendiri. Tapi setelah itu melakukan intimidasi yang seperti tadi. Itu yang membuat salah satu ya? Yes, itu buat salah satu. Berikutnya sekarang mulai buka kunci nih, kita lanjut yang itu. Kita lanjut yang itu. Nah, di resepsionis kemudian cuman kekhawatiran tadi yang muncul, pikiran-pikiran dari si korban yang tadi. Bukan ancaman ya? Bukan. Omongan yang disampaikan si pelaku kepada korban, bahwa saya akan lapor ke keluarga misalnya, itu membuat rasa takut itu kan? Rasa takut itu. Sehingga apapun yang dikatakan oleh pelaku dilaksanakan oleh korban. Mengeluarkan uang, membayar ke resepsionis 50.000. Resepsionis nggak ada pertanyaan, nggak meminta KTP kedua korban maupun pelaku. Kemudian masuklah ke kamar. Yang tadi saya bilang,
pelaku membuka kamar dengan bibir dan mulutnya. Dibuka dan ditutup. Bisa. Mungkin tidak dibantu sama tidak dibantu. Oke, lanjut. Jadi dari sini kita melihat pelaku sangat produktif. Yes. Pelaku sangat produktif. Oke, lanjut. Lanjut ketika masuk ke dalam, korban mempertanyakan hal yang disampaikan pelaku di teras Udayana, mensucikan tadi. Kenapa saya dibawa untuk mensucikan diri ke dalam ke tempat ini? Gitu. Korban sampai menanyakan hal demikian. Nah, tapi ada komunikasi kan? Ada komunikasi di dalam. Ada komunikasi di dalam. Kemudian si korban menolak dengan ingin berteriak di sana, Bang. Hampir berteriak. Kemudian pelaku langsung memberikan ancaman intimidasi dengan intimidasi berbeda. Seperti apa? Dia bilang kayak gini, apabila kamu berteriak, maka akan didengar oleh orang yang di luar kamar. Kita akan dinikahkan. Kalau ditahu oleh orang yang di luar kamar. Oke, cerdas juga ya? Iya. Jadi lanjut. aktif juga si pelaku kan. Pelaku bilang kayak gitu. Sehingga merasa terancam, merasa terintimidasi dan ketakutan si korban emosionalnya. Nah, dengan kata-kata seperti itu, jadi mengikuti apa perintah si pelaku. Bukain dong. Yang dibuka duluan siapa punyanya? Si pelaku. Pelaku diminta dibuka sama korban. Yes, bukakan baju saya gitu. Iya, bukakan kasarnya. Semuanya. Yes. Semuanya. Berikutnya, ini menarik juga. Sekarang bagaimana korban membuka pakaiannya? Korban membuka pakaian sendiri. Oke, menarik. Kan kalau di pelaku tadi dibukakan karena diminta tolong oleh si pelaku dibukakan. Nah, kalau si korban pakaian belum terbuka. Oke, benar. Di bawah dia menggunakan rok serta legging. Legging atau celana. Nah, rok sudah terbuka, legging itu bukan dibuka oleh korban, Bang. Untuk legging dibuka oleh pelaku. Pertanyaan sekarang, pelaku membuka pakai apa? Bagaimana cara pelaku? Pelaku menggunakan cara pakai jari kakinya untuk membuka legging. Itu membuka legging. Itu cara pelaku untuk membuka. Berarti untuk legging korban. Ini kaki yang lebih banyak ya? Iya, kaki, yang banyak. Mulut gitu kan? Iya. Oke, lanjut. Itu setelah itu, kemudian kalau sependek yang saya ingat, Bang, itu kalau nggak salah pelaku didorong. Korban didorong sama pelaku. Sehingga korban terbaring di kasur. Setelah semua terbuka? Iya, setelah. Baik korban dan pelaku? Iya, baik korban dan pelaku. Berikutnya? Kemudian setelah itu, korban menolak. Dengan gestur mengarahkan kaki korban ke badan pelaku. Kayak menendang gitu. Menendang. Jadinya dia menolak untuk sentuh badannya, dilecehkan badan si korban. Kemudian setelah itu korban juga menoleh ke arah kanan, ke arah kanan korban, ke arah kanan korban. Setelah korban menoleh, kemudian korban mendengar pelaku membacakan sebuah mantra dari bahasanya si pelaku. Kan pelaku ini background agama Hindu. Kemudian saya tanya, kami menanyakan kepada korban bahasa apa yang digunakan, bahasa Bali. Ini keterangan dari korban. Paham tidak? Nggak paham. Tapi dia sejenis membaca mantra gitu katanya. Nah, kemudian saya melawan. Sempat melawan? Melawan kayak gimana? Membaca ayat kursi. Ini menarik. Yes. Membaca ayat kursi. Beberapa kali korban membaca ayat kursi untuk sembari korban menghadap kanan. Tidak melihat wajah lah ya? Tidak melihat wajah. Kayak gitu. Nah, singkat cerita, sudah berhubungan seksual. Itu terjadi langsung? Yes, terjadi. Terjadi karena... Sebentar, pertanyaan saya. Boleh. Kenapa nggak ngelawan dengan cara lain? Udah melawan, Bang, dia. Maksudnya dia bisa pukul, ya, dia bisa tendang, mungkin ya, mohon maaf. Tendang tadi kan udah. Pukul pakai tangan kan dia nggak punya tangan nih mohon maaf. Nah, itu kan ya itu nggak ada pukulan dari si korban. Tapi karena ketakutan tadi dia. Karena nanti kan kalau dia berteriak kemudian memukul kan dinikahkan, pelaku, gitu kan? Iya, nanti kan kedengaran di luar, maka akan dinikahkan. Karena kondisi-kondisi intimidasi seperti itu, maka korban diam seketika, nggak ada kuasa untuk ribut dan membuat kondisi untuk didengar orang di luar. Satu pertanyaan saya. Korban punya handphone kan? Korban punya handphone. Nggak sempat komunikasi, menelpon? Nggak sempat komunikasi. Komunikasinya nanti setelah
Kenapa nggak ada kalau ditanya lebih dalam ke korban, kenapa nggak ada inisiatif untuk menghubungi minta tolong gitu? Nggak bisa, karena tadi kalau nggak salah dia ditindih segala macam, jadi korban nggak bisa mengelak untuk itu, nggak bisa mengelak. Itu pun untuk mengambil handphone, itu nggak bisa, itu pelaku aktif juga untuk supaya korban nggak bisa ambil handphonenya. Kayak gitu. Berarti itu nggak benar ya pengakuannya Agus? Nggak benar. Kalau si perempuan yang mohon maaf ya, yang beginikan saya hanya duduk gitu, nggak benar? Nggak benar. Itu salah. Setelah itu next, apa yang terjadi? Setelah di kamar, kemudian korban untuk membersihkan sperma atau cairan dari si pelaku ke WC toilet. Setelah itu korban dipasangkan. Benar itu? Itu benar? Benar ya? Iya benar. Dimandiin? Enggak ada? Enggak dimandiin? Mandi sendiri? Enggak mandi malah. Enggak mandi malah? Iya, karena kan korban cuman mensucikan punyanya dia saja. Kalau dipakai ke celana, yes. Benar. Itu benar. Itu benar karena intimidasi dari pelaku tadi. Baik. Karena itu dipakaikan. Siap. Nah, kemudian setelah itu pelaku mengatakan, "Ayo antarkan saya balik ke Islamic Center." Balik. Kemudian korban tidak langsung mengiyakan. Korban menolak. Saya tidak. Pertanyaan satu. Itu cuma satu kali doang? Apa ya? Melakukan hal itu ke korban? Iya. Sekali doang? Sekali. Baik, lanjut. Sekali. Kemudian lanjut ke yang tadi, mengantarkan korban menolak untuk mengantarkan si pelaku ke Islamic Center. Bukan ke kampus? Bukan ke kampus. Bilangnya ke kampus ya? Iya, kalau nggak salah dia minta ke tempat semula, kemana tujuan awal itu. Dia diminta untuk diantar ke Islamic Center. Yes. Sekitar Udayana lah jadinya? Iya, sekitar Udayana. Itu diminta, kemudian korban menolak, tapi pelaku dengan ancaman yang sama, serupa yang sebelumnya, diancam kepada korban. Dengan hal yang serupa, dengan ancaman akan dilaporkan, akan diberitakan orang tuanya, si korban segala macam. Kembali takutlah si korban, psikologis si korban mulai kambuh lagi kan? Kambuh lagi, bergejolak lagi. Kemudian diantarkanlah si pelaku ke Islamic Center dengan motor korban, digonceng oleh korban. Itu benar. Di perjalanan, korban menelpon temannya. Di perjalanan ya? Di perjalanan, korban menelpon temannya, "Ayo ketemu dengan saya segera di depan Islamic Center." Di Islamic Center. Teman-teman mahasiswanya ini? Ya, teman mahasiswanya. Teman mahasiswanya. Di perjalanan diteleponlah temannya ini, ketemu segera, penting banget katanya. Diiyakan oleh temannya, teman korban dalam perjalanan. Kemudian korban dengan pelaku sampai ke Islamic Center, sampai di Islamic Center. Kemudian ketika sampai di Islamic Center, korban dengan pelaku, korban mengelilingi Islamic Center beberapa kali dengan tujuan untuk menunggu temannya tadi. Menunggu temannya tadi sengaja, sembari memastikan pelaku tidak kemana-mana. Berarti benar kalau penuturannya si Agus benar, ada keliling di situ 3 kali nggak salah katanya. Korban saja yang keliling. Korban saja? Korban saja yang keliling. Agus udah turun? Udah turun, makanya kayak gitu. Yang dia keliling, Agus turun di depan itu, kemudian datang teman, singkat cerita datang teman korban. Nah, pada saat itu korban menanyakan kepada Agus, ketika sudah ada 2 temannya di situ, "Kamu sudah berapa korban yang kamu gituin?" Kata temannya si korban? Bukan, kata korban sendiri. Yang langsung mengatakan kepada si pelaku. Nah, kemudian nggak digubris sama si Agus. Si pelaku nggak digubris. Kemudian dari situ teman korban, 2 orang teman korban ini emosi pada saat itu, ingin melakukan pemukulan. Tindakan kekerasan ya? Iya, kekerasan kepada si pelaku. Tapi karena melihat kondisi cacat dari si pelaku disabilitas ini, itu 2 teman korban menahan diri untuk melakukan tindakan kekerasan di saat itu. Sehingga opsi yang dilakukan oleh 2 orang teman korban ini mengajak korban untuk ke sebuah pertokoan pembelanjaan di Alfamart, untuk menanyakan kronologi lengkapnya kenapa bisa si pelaku ini. Nah, disitulah korban bercerita lengkap kepada 2 orang temannya. Bercerita lengkap. Setelah bercerita lengkap seperti tadi, seperti yang saya kemukakan, kemudian 2 teman korban ini merekomendasikan kepada korban untuk
melapor ke Polda NTB segera. Hari itu? Hari itu. Oke. Hari itu melapor. Kemudian kalau nggak salah itu sama ya, tanggal kejadiannya tanggal 7 Oktober tahun 2024. Pelapornya pun sama juga tanggal 7 Oktober tahun 2024. Barengan. Karena dia rame di media sosial juga kan? Kalau nggak salah itu sama tanggalnya. Mungkin nanti bisa di cross check. Siap. Nah, singkat cerita itu udah. Kemudian teman korban ini kan mengupload tuh, karena pada saat ketemu dia dipoto. Sempat dipoto sama si teman korban. Itu kan muncul di media Lombok 1 kalau nggak salah. Muncul di media Lombok 1. Kemudian dari situ si pelaku melakukan klarifikasi di medsos. Kalau saya lihatnya di medsos TikTok waktu itu. Nah, pada saat lihat medsos TikTok, saya berinisiatif untuk membaca komentar-komentar. Ini kan komentar-komentarnya ada yang sisi negatif, ada yang mendukung pelaku, ada yang memang mendukung korban. Nah, kemudian saya membaca komentar-komentar, ada satu yang menarik. Komentar yang saya baca di kolom komentar itu mengatakan bahwa saya, isi korbannya, si kolom komentar, saya dicium tiba-tiba oleh pelaku. Kata di kolom komentar, cuitan-cuitan di kolom komentar. Kemudian saya mencoba untuk berkomunikasi melalui chat. Saya coba hubungi melalui chat. Si korban ini, terduga korban ini. Saya chat, tapi tidak ada balasan. Malamnya, saya tiba-tiba ditelepon oleh paman dengan korban yang lain. Siapa yang dihubungi? Saya yang dihubungi. Anda sudah dapat berarti kuasa waktu itu? Sudah dapat kuasa dari korban pelaku. Korban, si pelapor. Lanjut. Sudah dapat kuasa. Kemudian ditelepon. Pamannya ini menerangkan ini bahwa keponakannya juga sebagai korbannya si pelaku bercerita kenapa bisa terjadi bla bla bla. Nah, kalau yang di sini ada pemerasan. Nah, ini ketemu tapi setelah itu saya minta ketemu ke tempat kerja si pamannya, si korban yang ini. Ketemulah. Kemudian saya tanya, tahu nggak? Saya tunjukkan chat yang saya temukan di kolom komentar. Tahu nggak orang ini? Tahu nggak korban ini? Tahu Kak, katanya. Siapa? Itu teman saya sewaktu SMA. Dan dia korban? Dia korban juga. Sampai segitu? Sampai sama seperti ini? Sama. Dan kejadian di tanggal yang sama, tapi di hari yang berbeda. Keponakan yang si pamannya menghubungi saya itu, korban yang itu di pagi hari. Sedangkan yang saya chat di media sosial yang di TikTok itu terjadi di malam hari. Di malam Modusnya hari. sama? Modusnya sama. Tapi ini nanti unik ini kalau ini berlanjut dia. Ada hal mistisnya lah kalau ini. Kayak gitu. Nah, kembali ke yang tadi, untuk yang korban sudah selesai. Kemudian kami berupaya mengidentifikasi korban yang lain, yang kemungkinan korban si pelaku yang lain gitu. Yang satu kita temukan, kita sudah kontak, ketemulah. Ini terjadi di korban yang lain yang saya bilang tadi di hari yang sama, di tanggal 1 Oktober tahun 2024, yang dimana korban satunya itu di pagi hari, dengan motif yang sama. Si pelaku tidak kenal dengan si korban. Sama juga nggak kenal dengan si korban, tiba-tiba datang. Ini statusnya apa? Mahasiswa atau? Mahasiswa juga. Sama juga? Sama juga, mahasiswa juga. Tiba-tiba datang si pelaku, dengan motif yang sama, perkenalan, dan memberikan pertanyaan kepada korban pada waktu itu. Pertanyaan kayak gini, apakah pantas seorang yang tidak memiliki tangan, atau dalam tanda kutip buntung, kayak gitu, itu pantas untuk kuliah atau berpendidikan. Nah, memulai untuk memancing emosional korban. Memulai dengan pertanyaan-pertanyaan menyentuh demikian, yaitu memancing. Hal menarik begini, Bang. Pelaku menyentuh kaki korban. Pelaku menggunakan apa menyentuh kaki korban? Dengan kakinya sendiri, kaki pelaku. Menyentuh dengan membacakan mantra. Terus, ini korban yang mana nih? Ini korban tanggal 1. Kita sebelumnya? Ya. Yang sudah kita identifikasi orang. Dan ini terjadi juga kan sama? Terjadi. Terjadi juga. Ketemulah dengan si korban yang tanggal 1 pagi hari di lokasi yang sama di Taman Budaya. Sama? Sama. Tempatnya sama juga TKP-nya? TKP-nya sama, tapi dia kalau nggak salah kayak ada warung-warung gitu. Nggak di homestay? Ini nanti beralih kita ke homestay lagi. Oh gitu. Ini sama juga. Parah nih, terus. Nah, itu. Ini kita di Taman Budaya dulu. Pada saat itu motifnya yang tadi
si pelaku menyentuh kaki korban dengan kakinya si pelaku, membacakan mantra. Kemudian setelah itu pelaku meminta korban untuk mengambil bunga di sebelahnya korban. Ada sebuah bunga lah di sampingnya korban. Ambilkan, minta tolong ambilkan bunga ini. Korban mengambil, memberikan kepada si pelaku. Pada saat memberikan pada si pelaku bunga itu, pelaku membacakan lagi sebuah mantra. Membacakan sebuah mantra. Yang tidak dimengerti sama si korban. Korbannya. Kemudian saya tanya, karena kan itu hal mistis, saya tanya lagi pada si korban, apakah kesadaran pada saat itu hilang seketika atau setengah sadar, atau kesadaran secara perlahan-perlahan hilang. Uniknya korban juga bilang kayak gini, saya tiba-tiba ngeblank kepala saya, kepala saya ngeblank, pikiran saya ngeblank, seketika itu kesadaran saya hilang perlahan, kayak gitu, hilang perlahan. Jadi ketika pelaku memerintahkan dan mengatakan apapun kepada korban, si korban mengikut, mengiyakan. Oke, satu pertanyaan saya. Kalau dari hasil identifikasi ya Anda, itu sudah berapa korban yang kasusnya sama dengan yang sekarang yang lapor? Ada beberapa motif memang yang sama motifnya. Tapi secara singkat yang kami sudah identifikasi itu ada 7 korban. 7 korban? Ada 7 korban. Itu kekerasan atau apa? Ada kekerasan seksual, ada pelecehan seksual. Macam-macam? Macam-macam. Ada juga yang gagal? Artinya? Gagal berarti nggak bisa dia melakukan seperti yang pelapor yang di tangan? Yang pelapor yang Iya. Ada juga, karena nggak bisa masuk antara alat kelamin si pelaku itu nggak bisa masuk ke bagian si korban. Gitu. Nggak bisa masuk karena itu pelaku menyerah. Iya, pelaku Ampun. Kayak gitu, pelaku menyerah. Itu yang terjadi di ini yang saya ceritakan tadi di tanggal 1 pagi hari. Berarti nggak sampai melakukan kan? Masa melakukan kayak gimana? Iya, berarti dia akan gagal. Tidak sampai menyetujui lah. Ya, si ketemu. Ketemu antara kelamin laki-laki dengan perempuan. Artinya terjadi, tapi nggak masuk. Baik. Gitu. Baik, saya ngulang. Itu ada 7 korban. Ada 7 korban. Yang kekerasan berapa hitungannya? Kami identifikasi itu kekerasan dan pelecehan yang jadi satu di situ. Ada 4 korban. 1 korbannya tidak bersedia untuk dimintai keterangan. Belum bersedia dimintai keterangan. Itu terjadi di tanggal 28 September tahun 2024. Berarti berdekatan sekali ini jaraknya? Iya, berdekatan sekali. Baik, kita sudah sedikit agak ini ya, dapat info yang luar biasa dari Andre ya. Satu pertanyaan saya, Andre. Kesimpulan dari kasus ini Anda melihat seperti apa, Andre? Kalau kesimpulan kasus ini tentunya kita untuk yang pemirsa di rumah tidak hanya mesti melihat dari perspektif satu perspektif, tapi harus juga melihat perspektif dari korban. Kayak gimana korban mengalami peristiwa hal itu, kita harus melihat fakta-faktanya yang terjadi kayak gimana. Bukan langsung menjudge korban bahwa itu suka sama suka. Ya, suka sama suka. Kita tidak boleh langsung menjudge itu. Karena dari kasus ini pun, misalnya netizen bilang buktinya mana? Apa buktinya? Benar. Kalau dalam kasus ini kita melihat dari Undang-Undang TPKS, Bang, bahwa cukup itu ada bukti mahkota di Undang-Undang TPKS. Bukti mahkotanya apa? Cukup keterangan korban saja itu bisa menjadi alat bukti. Dan alat bukti pendukung lainnya apa? Yaitu keterangan surat dari psikolog, hasil asesmen psikolog, dan visumnya. Itu sudah cukup untuk dijadikan alat bukti. Saya baru ingat nih, di homestay itu ada CCTV nggak? Ada CCTV. Anda sudah punya? Nah, itu atau gimana? Itu ada, kemarin gelar perkara sudah penyidik karena itu penyidik yang pegang. Tapi ada? Itu ada. Penyidik yang pegang. Kalau sependek ingatannya itu ada. Berikutnya, Anda melihat Agus ini dia memiliki apa? Memiliki apa loh? Kelebihan yang luar biasa. Kalau saya sih melihat mungkin begitu ya. Tapi kalau Anda melihat gimana? Saya melihat produktif si pelaku. Saya melihat. Jadi apa yang sudah di-framing oleh si pelaku, bahwa dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak bisa membuka baju, membuka celana, dan dia sampai bilang si pelaku tidak bisa menggunakan motor. Betul? Benar. Benar kan? Benar.
Tapi faktanya video yang bisa liweran di media. Ya, bisa. Dia bisa melakukan memakai motor. Roda 3 lah itu. Roda 3. Oke. Menggunakan kakinya kan. Oke. Tapi bisa kan. Oke. Baik, sekali lagi saya nanya nih. Menurut Anda Agus ini gimana dulu? Kalau Anda melihat dari peristiwa yang sudah diceritakan tadi. Dari peristiwa yang tadi itu cukup produktif kembali sama hal yang sama saya katakan. Meskipun saya tidak pernah ketemu sama pelaku. Saya tidak ketemu sama pelaku. Agus punya kelebihan. Ya, Agus punya kelebihan. Kelebihannya bisa gitu. Positif. Kalau benar. Iya kan? Dari keterangan dari kita di awal. Sebelum kita akhiri wawancara kita, apa yang mau Anda sampaikan kepada baik korban, baik kepada pelaku, baik kepada mahasiswa yang sering main di Udayana, misalnya di luar sana? Untuk pertama kita mulai dari mahasiswa dulu ya. Kalau dari mahasiswa tentunya bukan mahasiswa saja, tapi kita semua tentu kita harus waspada dengan orang-orang yang tiba-tiba datang, dengan tidak serta-merta mengikuti apa yang orang yang tidak kita kenal, mengikuti kemauan yang orang tidak kita kenal gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi pelaku maupun korban, ini kan sudah framingnya udah kemana-mana. Jadinya untuk memahami situasi yang saat ini terjadi dengan framing yang ada dari perspektif A, perspektif pelaku dan perspektif si korban, tentu kita sebagai netizen, sebagai pemirsa di rumah harus menyikapi dengan objektif, bukan secara subjektif. Secara objektifnya kayak gimana? Tentu harus melihat dari kondisi pelaku sudah, tentu kondisi korban juga dilihat. Keterangan dari pendamping korban yang sudah disampaikan tentu itu didapatkan dari keterangan yang disampaikan oleh korban. Itu juga harus dilihat untuk situasi yang terjadi saat ini.